Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Teddy Christian Masinambau, STH. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 332, baitnya yang pertama dan kedua, kekuatan serta penghiburan. Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, dari awal pagi sampai malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan kalau kami semua boleh ada di sini pada malam ini ya Tuhan untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan kiranya boleh urapi ya Tuhan pelayan firman Bapak Pendeta Teddy Masinambau yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan apa yang beliau sampaikan boleh turut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah rumah tangga ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita membaca Mazmur dari Mazmur 11 secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan. Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan,
Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Bersama-sama, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 329, bait yang pertama dan ketiga, Tinggal Sertaku. Saudara-saudaraku, warga jemaat yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah keluarga hari Rabu pada malam hari ini, tiba saatnya firman Tuhan akan menyapa kita. Karena itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami beribadah sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah kehidupan yang Kau beri. Dan dalam ibadah ini selain kami menyanyi, berdoa, kami juga menyiapkan hati untuk taburan benih firman-Mu yang kami baca dari Alkitab. Tolong ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja supaya sungguh-sungguh kami mengerti apa yang kami baca, kami menghayati apa yang kami dengar, dan kami dapat melakukan semua perintah dan kehendak firman-Mu ini dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kidung Agung 2 ayat 16 dan 17. Kidung Agung 2 di Perjanjian Lama sebelum kitab Yesaya. Itu ada kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan 17. Saya akan membacakannya. Firman Tuhan menyatakan, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung.
sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat malam, shalom. Ada sukacita di hati malam ini. Amin. Topik kita malam ini berbicara tema yang sangat populer dari zaman dulu sampai sekarang. Tema yang tetap aktual, yang tak pernah basi, yang tak pernah kadaluarsa. Apa itu Bapak Ibu? Love, cinta. Kalau orang sudah bicara cinta, waduh, susah untuk selesai, susah untuk berhenti. Kalau kita bicara jatuh cinta, apalagi kalau di rumah yang mendengar saat ini sedang jatuh cinta, pemuda-pemudi, waduh, hidup terasa bunga-bunga ya bermekaran. Bicara mengenai cinta, itu menginspirasi seniman, pengarang lagu, ya, sutradara, membuat lagu, membuat film. Dan biasanya kalau sudah tema cinta itu pasti menyentuh. Karena memang cinta adalah yang hakiki dalam hidup manusia. Tema malam ini mencintai dengan tulus. Nah, saya ingat ya dari kecil saya pernah mendengar lagu Love Story. Mungkin ya Bapak Ibu, kalau yang generasi milenial alpha itu mungkin tidak kenal lagu ini. Tapi yang lain ini tahu ya, yang generasi-generasi saya. Love Story. Itu syairnya dimulai dengan begini. Where do I begin to tell the story? How a great love can be. Ya. Dari mana aku memulai untuk menceritakan betapa agungnya cinta itu. Ini lagu ini top, tapi juga filmnya juga top. Love Story. Cinta seorang perempuan dan pria itu begitu dahsyat. Bisa membuat kita menggubah lagu banyak sekali. Membuat cerita yang panjang dan indah. Dan Alkitab ternyata menghargai cinta seorang perempuan dan pria. Seperti Kidung Agung ini. Kidung Agung ini kidung cinta Bapak Ibu. Ya. Kalau bahasa aslinya sebenarnya kitab Kidung Agung ini ya. Bahasa Ibraninya Shir Hashirim yang berarti kidung dari segala kidung. Ya. Apa yang dikidungkan dan agung? Cinta.
Kisah cinta luar biasa diungkapkan di dalam Kidung Agung ini. Bapak Ibu yang pernah jatuh cinta dan masih harus jatuh cinta. Cinta itu nggak boleh berakhir. Apalagi kalau kita sudah menikah, itu nggak boleh kendor sama sekali cinta itu. Nah karena itu malam ini kita mau belajar bagaimana merawat, memelihara cinta suami istri, cinta pasangan, ya, untuk tetap menyala, untuk tetap bergelora, untuk tetap bergema, memberi kekayaan hidup. Karena cinta itu memberi hidup kita kaya, berarti, bermakna. Kalau orang merasa tidak pernah dicintai, waduh, dia merasa wah berat. Jadi bagaimanapun saudara mendefinisikan cinta, memang cinta susah didefinisikan, tetapi yang paling penting dirasakan. Dan cinta sejati, cinta yang tertulus itu membawa berkat, membawa dampak, ya, yang membahagiakan. Nah, mari kita lihat. Saya nggak usah berlama-lama supaya kita langsung bisa mengerti apa suara hati dari pengarang Kidung Agung ini. Ini kan nyanyian cinta. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Ya, kekasihku, kepunyaanku. Ya, ini perempuan yang ngomong. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Kalau orang jatuh cinta, sudah jadi kekasih, itu dua-duanya, perhatikan, dua-duanya harus ada perasaan saling memiliki. Bukan cuma salah satu yang memiliki. Makanya ayat 16 bilang, kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Nah ini kan mau menggambarkan relasi yang sangat dalam. Relasi yang memang menuntut komitmen. Aku milikmu, engkau milikku. Untuk apa? Saling membahagiakan. Bukan memerintah dan memojokkan atau mengendalikan. Tapi memberikan yang terbaik. Karena engkau milikku, aku milik. Engkau ku jaga, aku kau jaga. Luar biasa. Nah, siapa ini? Kepunyaan dia nih. Kepunyaan perempuan ini, kepunyaan dia tunjuk dia itu sebenarnya kekasihnya. Kekasih yang sedang apa? Menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ya. Bunga lili. Bunga bakung ini letaknya di lembah, duri-duri kiri kanannya. Jadi tidak mudah untuk ada di situasi lembah itu. Mengapa harus disampaikan? Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Hal ini mau menyatakan bahwa memang cinta itu harus melihat ke depan. Ini mereka saling memiliki, ya, tapi dalam rangka hubungan cinta ini harus melihat ke depan. Dan sang kekasih, sang pria ini
berjuang untuk kehidupan ke depan dengan bekerja di sini sebagai gembala di tengah-tengah bunga bakung, tempat yang tidak mudah. Tapi hubungan cinta dengan kekasihnya membuat dia tetap bersemangat bekerja. Bersemangat untuk melakukan yang terbaik. Tetap bekerja, menggembalakan walaupun situasi tidak mudah. Cinta harus punya komitmen dan harus melihat ke depan. Nah, ayat yang ke-17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Romantis ya. Cinta tuh ya ada hal-hal romantis. Bukan rokok makan gratis, enggak, ini romantis nih, suasana yang menyentuh hati ya. Kalau bicara hubungan cinta seorang perempuan dan pria itu, waduh, itu benar-benar ya, kalbu kita ini terasa ada sesuatu yang sulit diungkapkan. Rindu, sini lihat nih, kembalilah kekasihku. Salah satu ya ekspresi cinta yang harus ada adalah rasa rindu. Kalau kita udah nggak pernah rindu lagi sama orang yang kita cintai, waduh, itu sudah ya mesti tanda tanya besar. Di sini perempuan bilang sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, ya, sebelum matahari terbenam, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Wah, ini ya kiasan. Ya, kiasan. Bahwa cinta dari pria itu terhadap kekasihnya sang perempuan ini ya membuat dia ya segera datang menjumpai sang perempuan. Nah, proses datangnya itu seperti apa? Seperti kijang. Wah, kijang kan cepat tuh. Ya, nggak tunda-tunda. Wah, semangat. Seperti anak rusa di atas gunung tanaman rempah-rempah. Rempah-rempah itu kan sesuatu yang memberikan apa? Rasa-rasa apa? Nyaman, enak ya, sukacita. Jadi kedatangan sang pria itu dirindukan dan sang pria melakukannya itu dengan sungguh-sungguh ya. Dia bisa melewati semua halangan medan penggembalaannya untuk datang menjumpai kekasihnya atau mempelai perempuan. Dia datang dengan cinta, dengan rindu. Nah, singkat saja 2 ayat tapi dalam sekali artinya. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita merenungkan kira-kira cinta kasih yang tulus itu masih ada enggak zaman sekarang ini? Masih? Amin? Masih dong, apalagi cinta orang percaya ya. Hubungan suami istri, mereka yang sedang pacaran harus belajar nih dari kisah Kidung Agung yang kita baca ini. Kalau kita mau melihat ya pasal-pasal setelah pasal 2, wah ini luar biasa. Cinta kuat seperti maut tuh. Pasal berapa tuh? Pasal 8. Ya, sungai-sungai tidak bisa menghanyutkannya. Betapa dahsyatnya cinta itu. Betapa orang manusia itu memerlukan cinta, Bapak Ibu. Tapi cinta yang bagaimana? Nah, di sini mau diajarkan. Pertama, kita mau merenungkan. Cinta kasih tidak boleh hanya satu pihak saja atau bertepuk sebelah tangan. Cinta kasih harus melibatkan 2 pihak
yang memang bersuka cita atas relasi ini, atas hubungan ini, bergembira, bersemangat, dan merasa berbahagia. Tak boleh. Cuma satu orang yang menggebu-gebu mencintai, sementara yang satu adem, gak ada ekspresi apa-apa. Hambar itu. Jadi ini mau menyatakan apa? Kalau Tuhan menganugerahkan cinta, nah mari kita hayati. Rasa cinta itu diberi oleh Tuhan kepada kita. Ya, kita harus bertanggung jawab dengan rasa cinta itu. Jangan berpura-pura. Pura-pura jatuh cinta. Jangan. Harus tulus. Jadi yang pertama, kalau Tuhan berikan cinta di hati kita, ya, kepada pemuda-pemudi yang saat ini sedang mencari, aduh saya ini tulang rusuknya siapa sih? Ya, atau ada yang bilang, ya, mana tulang rusuk saya? Nah, ini buat pemuda-pemudi ini, saya mau ajak kita secara Kristiani berdoa dong sama Tuhan. Ya. Minta sama Tuhan. Minta petunjuk. Percaya Tuhan pasti buka jalan. Yang penting memang kita tahu arti cinta itu apa. Tuhan yang taruh di hati kita untuk mencintai. Dan kita memang merasa butuh dicintai. Kecuali buat pemuda-pemudi ini di rumah nih, merasa saya nggak perlu mencintai, nggak perlu dicintai. Waduh, hebat sekali. Sedih kali kalau kita hidup tanpa cinta. Cinta ini memang tidak harus pria dan wanita, lawan jenis dalam arti kekasih ya, untuk suami istri saja. Nanti saya singgung. Kita juga dalam hubungan orang tua anak. Relasi itu membutuhkan cinta. Dan Tuhanlah sumber cinta itu. Jadi harus sama-sama ya. Nggak boleh cuma satu pihak. Nah yang kedua, cinta kasih, khususnya suami istri, harus cinta kasih yang tulus. Bukan bulus. Ya, tulus sama bulus beda. Apa itu tulus? Tulus. Tulus itu kata dan perbuatan menyatu. Apa yang dia janjikan, dia tepati. Tulus berarti suami istri tidak saling memaksa dan tidak saling terpaksa untuk melakukan sesuatu. Saling menerima dan memiliki ya, tanpa pamrih. Wah ini yang penting, tulus. Susah cari cinta yang tulus zaman sekarang ini Pak Pendeta. Siapa bilang kalau di dalam Tuhan, di dalam Kristus pasti ada. Karena di dalam Kristus diajarkan cinta yang tulus itu, ya, cinta yang tidak terpaku pada diri sendiri, justru kepada orang lain, orang yang dia cintai. Nah, ini mengantar kita kepada hal yang ketiga. Kita hanya bisa mencintai dengan tulus kalau yang ketiga, kita menghayati dan mengamini dasar cinta kasih suami istri. Juga pemuda-pemudi Kristen yang sedang pacaran, dasarnya haruslah kasih Kristus. Cinta kasih Kristus. Bagaimana cinta kasih Kristus itu Pak Pendeta? Berkorban. Ya. Nilai cinta kasih Kristen ini kadang-kadang tidak dimengerti oleh dunia. Dan orang percaya juga sering tidak mempraktekkan. Padahal dia menikah di gereja, diberkati ya, dalam kasih Kristus, tapi dalam perjalanan hidup suami istri, hidup keluarga, dia lupa bahwa unsur utama dari cinta
Kristiani adalah berkorban. Seperti Kristus rela memberikan nyawanya untuk umat. Gimana? Bapak Ibu rela berkorban untuk pasangannya? Amin. Amin dong. Saya merasa saya tidak mampu untuk mempraktekkan cinta kasih Kristus yang rela berkorban ini kalau saya jauh dari Kristus. Karena cuma Kristus yang menyanggupkan. Karena kita ini apa? Penuh dengan ego. Ego. Suami istri juga. Kalau kita tidak bisa menekan ego dengan cinta kasih Kristus, wah, bisa buyar semuanya. Nah ini dia. Rela berkorban. Banyak rumah tangga saat ini di saat pandemi corona ini juga diuji nih. Rumah tangga Kristus. Jangan sampai krisis pandemi COVID-19 membuat cinta kita suami istri keluarga menjadi hancur. Menjadi berantakan. Justru di tengah krisis ini cinta Kristus harus tetap ya bergaung, bergema, tetap hadir, tetap ada di dalam hati suami istri atau mereka yang sedang berpacaran, yang sedang merancang ingin segera menikah. Ini memang COVID-19 ini banyak juga ya membuat rencana-rencana pernikahan jadi tertunda-tunda. Betul enggak? Ya. Mungkin stres juga nih pasangan-pasangan nih sama keluarga. Tapi sebagai orang Kristen kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan mungkin punya maksud. Inilah bukti cinta. Kita tetap bersemangat di tengah tantangan dan halangan. Nah juga bagi suami istri baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah, rawatlah cinta kasih itu. Ya. Caranya bagaimana? Mari kita belajar dari lagu berikut ini. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami
Lagu dengan judul Bahasa Cinta. Kita dengarkan. Saudara sudah menyimak lagu tadi? Kalimatnya yang menyentuh. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta kunci tiap hati. Lalu refrainnya, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Lagu ini sebenarnya mau bicara apa? Bicara Kristus, sumber cinta. Bahasa Kristus itu bahasa cinta. Nah, bahasa dunia ini juga kadang-kadang relasi suami istri Kristen sering bukan bahasa cinta, tapi bahasa kekerasan, bahasa otoriter, bahasa hoaks. Kalau kita mau mencintai dengan tulus, mari kita belajar bahasa cinta yang diungkapkan oleh Kristus melalui perbuatannya. Rela memberikan yang terbaik, berkorban. Kita perlu selalu belajar bahasa cinta. Bahasa di dunia ini, ya, bahasa kekerasan yang sudah saya singgung tadi, sering populer untuk menyelesaikan masalah, tapi itu tidak bisa untuk merawat cinta. Karena itu malam ini, mari di tengah situasi yang memang tidak mudah, kita percaya kekuatan kita adalah cinta Kristus. Dan dalam relasi suami istri, relasi kekasih sebagai orang Kristen, bahasa cinta Kristus itulah yang harus menjadi pegangan. Amin Bapak Ibu. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh. Kita menjawab firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 314 bait 1 dan 3, pujilah sumber hidupmu. Saudara-saudaraku, warga jemaat yang ada di rumah, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah dalam hidup kami, suami istri, dalam keluarga, kami juga mau mempraktekkan cinta yang tulus, mempraktekkan bahasa cinta-Mu. Tuhan tolong di dalam rumah tangga nuansa cinta kasih Kristus itu nampak.
Dan kami juga dapat mempraktekkan cinta kasih itu di luar rumah kami. Ketika kami bertemu dengan tetangga kami, bertemu dengan sesama teman kami di kantor, di sekolah, di pasar, di mana-mana pun, juga dalam persekutuan jemaat. Biarlah bahasa cinta itu yang kami boleh nampakkan melalui firman dan juga ilustrasi nyanyian video tadi. Kami berdoa, kami mampu untuk terus mempraktekkan bahasa cinta dan belajar bahasa cinta itu dari Kristus. Ya Tuhan, kami mau datang bagi mereka yang sakit dan dalam pemulihan. Pendeta Emeritus Robert Sakarias, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SMC Hombing, Oma Desnin Tatuo, Bapak Julianus Buceri Rihena, Ibu Sundari Sulistyo, Adik Miguel Her Uta Barat, Oma Mariana Lisa Pali, Bapak Sihar Esagala, Ibu Delisa Siamturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakalu, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Sihombing Boru Samosir, Oma Stinte Wulumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar, Adik Paskalia, Bapak Fritz Sihama Kenda, Ibu Shirley Hevelman Pandey. Tuhan jaga kekasih kami yang sakit. Tuhan hadir bagi mereka, menjamah, memulihkan mereka. Berkati keluarga yang mendampingi, berikan senantiasa kesabaran, ketekunan dan sukacita dalam melayani anggota keluarga mereka yang sakit. Kami serahkan juga keluarga-keluarga dalam pekan doa keluarga minggu ini. Keluarga Bapak Rinto Sinaga, keluarga Sakaria Sianenia, keluarga Sahiat Tatuo, keluarga Oma Destrin R. Tatuo, keluarga Karundeng Ramtung, keluarga anak Kota Pari Peter, keluarga Bapak Viveriano Runtuweni, keluarga Oma Adece Tamboto. Tuhan hadir bagi keluarga-keluarga ini. Berikan hikmat dan berkat-Mu, biarlah cinta kasih yang tulus selalu hadir dalam hidup rumah tangga mereka, dan juga seluruh keluarga yang ada di GPB Trinitas ini Tuhan pelihara. Kami serahkan setiap warga jemaat rumah tangga di tengah pergumulan mereka, pergumulan ekonomi, relasi yang kurang harmonis dalam rumah tangga, dan dalam banyak hal-hal yang memberatkan, yang membuat merasa tidak berdaya, tidak berguna. Biarlah kami menatap Kristus Yesus yang penuh kasih. Kami belajar bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami, seberat apapun pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga pemerintah bangsa dan negara kami, juga pemerintah di Kabupaten Bogor ini. Kami berdoa masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan, agar pandemi COVID-19 ini tidak makin lama ya Tuhan, tapi dapat kami akhiri, dapat selesai, sehingga suasana dapat pulih kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh beribadah malam ini, dan kami mau datang dalam doa-doa pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan kolekte harap dimasukkan ke dalam amplop bertuliskan kolekte ibadah keluarga, sektor, dan tanggal tertentu, dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan pada ibadah hari Minggu. Jemaat, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama dan keempat, Tuhan ambil hidupku. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah sumber berkat, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, jika pada saat ini ya Tuhan kami boleh mengumpulkan persembahan ya Bapa, yaitu sebagian kecil ya Tuhan dari berkat yang kami terima daripadamu. Tuhan, kiranya berkati persembahan ini ya Tuhan, berkati para majelis gereja ya Tuhan dalam mengelola ini ya Tuhan, agar kiranya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di gereja kami GPIB Trinitas. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menerima amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi, kusuka menuturkan cerita mulia. Yesus dan cinta kasih-Nya.
Saudara-saudaraku, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.